Ya, puji Tuhan. Selamat malam sekali lagi, selamat datang dalam kebaktian online kita. Puji Tuhan karena platform ini yang kita ada untuk kita boleh mengikuti ibadah kepada Tuhan. Barangkali ada yang tidak dapat keluar rumah, mungkin ada yang tidak sehat, mungkin ada yang memang transport susah untuk pergi ke gereja. Jadi kita sediakan kebaktian online ini kepada kita supaya kita boleh beribadah kepada Tuhan. Memang waktu pandemik hari itu kita adakan kebaktian online karena pandemik kita tak boleh jalan. Ya, perjalanan kita terbatas dan kita ada MCO dan segalanya. Tapi hari ini sudah kita bebas, kita boleh jalan ya. Jadi Anda yang boleh ke gereja secara fisikal harus ke gereja ya. Jadi mungkin ada yang tidak sempat ke gereja, boleh ikuti kita secara online setiap hari Minggu malam. Alright? Ataupun mungkin Anda jauh dari kita, ya, seperti ada yang di Sabah, di Sandakan, ada yang di tempat-tempat yang lain, ikuti kita dan mereka merasa bahwa mereka diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan pelayanan. Jadi dan mereka diberkati secara rohani menerima firman Tuhan. Ya, jadi inilah yang kita lakukan, kita mengajar firman Tuhan. Ya, mengajar firman Tuhan. Jadi biar di mana Anda berada, yang penting kita berhubung di antara satu sama lain, berhubung dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Katakan amin. Malam ini saudara-saudara saya akan sambung topik saya tentang aku adalah pembangun gerejaku. Dan malam ini kita berbicara tentang kuasa memberi, mengalami kuasa memberi. Saya percaya banyak di antara kita sudah pernah mengalami ya kuasa memberi, hasilnya, berkatnya, keuntungannya, memberi dan hidup di dalam memberi. Nah, malam ini saya mau kongsikan lagi saudara-saudara. Mengajar tentang memberi itu bukan begitu mudah ya saudara-saudara, terutamanya untuk pendeta, terutamanya untuk gembala di dalam gereja. Karena biasanya manusia ini kalau di gereja susah sekali mau mendengar tentang hal memberi. Kalau kita berkhotbah tentang kasih, berkhotbah tentang kesembuhan, berkhotbah tentang hal-hal ya pastoral, wah mereka suka sekali. Banyak gereja begini hari ini saudara-saudara. Tapi itu hanya ya di tahap di tahap soulish ataupun jiwa manusia itu. Ya, kita mau terima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita supaya kita diberkati. Bukan itu saja, tapi kebenaran firman Tuhan yang membentuk kita sehingga kita menjadi orang yang baru, menjadi orang yang berubah, menjadi matang di dalam Tuhan dan berhasil, berbuah. Ya, progres dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita dijamah dan digeli-gelikan hati kita supaya kita rasa begitu enak. Tapi kita mendengar firman, kebenaran firman Tuhan. Di dalam hal memberi. Jadi saya mengambil cabaran ini, saya mengambil risiko ini untuk menyentuh hal ini karena hal ini adalah yang kita perlu. Kita tidak boleh nafikan bahwa banyak orang Kristen, kalau kita lihat di Facebook, di TikTok, di WhatsApp group kadang-kadang, kita melihat banyak orang Kristen posting yang berdoa, oh Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan saya perlu ini, Tuhan saya perlu itu. Dan mereka begitu confident untuk mengatakan hal seperti ini. Tetapi dalam firman Tuhan ada kebenaran firman Tuhan, kita panggil principles of truth, principles of the word. Karena Tuhan itu bekerja lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan tidak bekerja karena hanya kita berdoa dalam saat kesusahan, lalu Tuhan merasa belas kasihan kepada kita, hingga Dia rasa bertanggung jawab untuk menjawab doa kita, mengkabulkan doa kita. Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Doa yang efektif adalah doa yang didoakan selari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau benar kita mau berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati dan semuanya, kita harus berbalik kepada firman. Cari jawaban di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan sentiasa bekerja
lewat firman Tuhan. Tuhan tidak akan mengabaikan firman Tuhan. Dia tidak akan lalai menggenapi firman Tuhan. Nah, ini samanya dengan hal yang memberi, saudara. Memberi itu seharusnya menjadi satu sukacita kepada kita, bukan satu beban, saudara. Karena kita adalah pembangun gereja Tuhan. Kita adalah pembangun kerajaan Tuhan. Anda dan saya dipanggil Tuhan untuk membangun gerejanya. Dan salah satu cara untuk membangun gereja Tuhan di mana Anda berada, gereja yang Anda ada, gembala yang Anda ada, salah satu caranya adalah dalam hal memberi. Dan kita harus menjadi orang yang penuh dengan kemurahan hati untuk menolong gereja, membangun gereja kita. Katakan amen. Ada 3 hal saya mau kongsikan malam ini. Yang pertama, kenapa kita harus memberi secara keuangan kepada Tuhan. Yang kedua, berapa banyakkah yang harus kita beri? Dan yang ketiga, apa yang terjadi apabila kita tidak memberi? Jadi ini saya mau kongsikan sedikit pada malam ini, saudara-saudara. Yang pertama, kenapa kita harus memberi kepada Tuhan? Memberi perpuluhan, memberi persembahan, memberi keuangan sebagai dukungan, sebagai support ke dalam gereja. Bukan hanya beri offering. Banyak orang Kristen ya sudah terbiasa karena datang gereja bagi offering. Saya ingat waktu dulu-dulu ya, karena tradisi. Saya datang gereja juga. Jadi kalau datang gereja, saya harus sediakan 50 sen. Itu tradisi ya. Dan masih banyak orang yang buat seperti ini hari ini. Karena di gereja ada kantung persembahan ataupun piring ya, the plate offering, piring itu diedarkan. Jadi kalau gereja adalah tradisi itu, kebanyakan orang Kristen tradisi itu, itulah karena kantung persembahan datang, dia akan masukkan uang kecil ataupun siling ke dalam kantung persembahan. Jadi katanya saya sudah memberi, ya. Tapi saudara-saudara, bukan itulah caranya. Kenapa kita memberi kepada Tuhan? Memberi kepada Tuhan yang pertama adalah kita balas kembali kasih Tuhan yang Dia telah nyatakan kepada kita. Itu yang pertama. Saat kita memberi kepada Tuhan, kita menyatakan bahwa kita mengembalikan kasih kita atau kita respon dengan kasih kepada berkat Tuhan dan segala yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ada satu hamba Tuhan bernama John Willis, ya. John Willis, bukan Bruce Willis ya. Ini John Willis, seorang dokter dalam falsafah, profesor di dalam pembelajaran Perjanjian Lama. Dia berbicara tentang orang Israel memberi perpuluhan kepada Tuhan. Dan dia menuliskan begini, katanya, orang Israel saat mereka memberi perpuluhan kepada Tuhan, itu adalah ya mereka kembalikan kasih kepada Tuhan, balas kembali kasih kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, tapi juga mereka mengembalikan apa yang Tuhan berkati kepada mereka supaya mereka dapat menolong orang-orang yang susah. Orang-orang yang susah. Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 7 dan 8 katanya, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih itu ini berbicara tentang pelayanan memberi. Paulus berkata ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Paulus maukan orang Korintus ini supaya mereka menjadi contoh, menjadi pemimpin dalam memberi, become leaders in giving, ya. Mereka harus menjadi yang pertama, mereka harus menjadi contoh kepada yang lain di dalam hal memberi. Itulah Paulus berkata, kamu juga harus menjadi kaya di dalam pelayanan kasih ini. Excel in this grace of giving, or excel in this ministry of giving.
Saudara-saudara, firman ini juga adalah untuk kita. Kita harus menjadi kaya di dalam hal memberi. Karena kita membangun gereja Tuhan, membangun rumah Tuhan. Minggu lalu saya sudah bicarakan tentang orang-orang Israel. Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk memberikan firman-Nya kepada orang Israel. Kenapa? Karena rumah Tuhan terbengkalai, rumah Tuhan terbiar. Karena orang Israel kembali dari tanah Babylon, kembali ke Jerusalem untuk membangun rumah Tuhan, tapi mereka abaikan sehingga berpuluh tahun, kurang lebih 16 tahun mereka tidak usahakan. Jadi Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk mendorong mereka dan menegur mereka. Kata Tuhan, lihat dirimu, ya, kamu susah, kantongmu ada lobang. Kamu menabur banyak tapi menuai sedikit. Kalau kamu bawa pulang pun, kata Tuhan, aku hembuskan, mereka akan dihembuskan dan hilang semuanya. Ya, langit menjadi seperti tidak berhasil. Tuhan tutup berkatnya, tidak ada berkat. Saudara-saudara, kenapa? Karena mereka tidak membangun rumah Tuhan. Mereka tidak memberi, lalu tidak ada supply, tidak ada makanan, tidak ada ya yang para imam untuk lakukan. Imam harus keluar untuk mencari kerja. Saya kongsikan kepada kita hari itu, ya, banyak pastor hari ini mereka buat part time job, kerja part time. Sepatutnya mereka meluangkan waktu dalam doa dan firman Tuhan. Tapi saudara, banyak yang part time, jadi driver Grab, jadi driver Maxim, jadi Uber, saudara-saudara, jadi taxi driver, pastor-pastor hari ini. Wah, banyak orang berkata, wah, bagusnya pastor itu jadi driver Maxim ya. Sekurang-kurangnya ada melakukan sesuatu, tidak berharap kepada gereja. Nah, mungkin betul juga saudara-saudara. Tapi bagi saya itu sesuatu yang sangat memalukan gereja dan jemaat. Sepatutnya jemaat dan gereja mendukung gembala supaya gembala itu boleh menerima gaji dalam gereja, supaya mereka tidak akan keluar bekerja lagi, tapi hanya mengurus rumah Tuhan, mengurus gereja. Meluangkan waktu dalam doa dan firman Tuhan, siapkan firman Tuhan untuk diberikan kepada jemaat. Tapi banyak menjadi part-time worker, sehingga sepanjang hari bekerja keluar untuk mencari makan, saudara-saudara. Tapi gereja kata, oh bagusnya pastor kami kerja, bagusnya pastor. Tapi mereka tidak mengerti, banyak orang Kristen tidak mengerti, saudara-saudara. Para gembala, pemimpin itu dipanggil Tuhan untuk mengurus rumah Tuhan. Karena mereka adalah yang menjaga jiwa kita. They are the overseer of our soul. Mereka memberi rohani kepada kita, makanan rohani memimpin kita, supaya kita bertumbuh dalam Tuhan, mendekat kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya tidaklah menentang para gembala untuk kerja. Ada yang jadi direct seller, ada yang ikut LMM, ada yang terjerumus dalam bisnis sehingga hilang pelayanan, saudara. Banyaklah. Ada yang saya kenal juga, saudara, saat pastornya ikut bisnis, pelayanannya sudah terkesan, affected. Ada yang hilang pelayanan dan menjadi businessman, ya, tinggalkan pelayanan, tinggalkan panggilan. Saudara-saudara, ini tidak seharusnya terjadi apabila jemaat itu tahu, mengerti bahwa mereka adalah pembangun gerejanya. Sekurang-kurangnya gembala kita, pastor kita jaga. Kita pastikan cukup untuk dia sehingga dia boleh melayani kita dengan begitu efektif dan 100% kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, saya sebutkan ini saudara, saya teruskan. Saya pernah mengalami saudara karena kesusahan. Oh, jual tai ayam saudara-saudara. Ini anak-anak saya masih kecil dulu. Syama, Syikaina. Jual tai ayam, saudara. Setiap minggu berapa kali kami pergi cari itu tempat ayam, reban ayam, orang bisnis ayam, pergi sana cari. Ada tai ayam kah? Ya, pakai van gereja, penuh tai ayam tuh gereja. Dan kita jual sebagai baja. Pernah kita jual nasi lemak, saudara-saudara, di tepi-tepi, di samping-samping kedai. Jual bundles. Pernah kita alami semuanya.
Ya memang tak ada salah. Tapi apa yang terjadi, terkesan itu pelayanan. Ya, pastor itu terkesan secara emosi, secara psikologi, ya, secara fisikal. Ya, karena kita tidak fokus kepada pelayanan, karena kita mau cari makan. Saudara-saudara, jika Anda adalah jemaat gereja, pastikan gembala Anda cukup untuk dia, supaya dia akan meluangkan waktu di dalam doa dan firman. Jadi hari Minggu apabila dia mengajar, apabila dia berkhotbah, dia penuh dengan urapan dan firman Tuhan supaya melayani engkau, supaya engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita harus memberi kepada Tuhan? Supaya kita akan membesarkan rumah Tuhan. Kenapa kita memberi kepada Tuhan? Supaya kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11 katanya, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya untuk menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ini janji Tuhan. Itulah sebabnya kita memberi kepada Tuhan. Yang kedua, berapa banyak kita harus beri? Berapa banyak? Karena hari ini orang debatkan. Ya, mungkin kalau tradisi kita hanya jatuhkan shilling, 50 sen, ya, uang kecil mungkin. Kalau ada 1 ringgit, kita jadikan 1 ringgit. Wah, saudara, kalau setiap bulan kita bagi RM1 kepada Tuhan, wow. Nah, kalau kita terbalikkan itu, kalau Tuhan bagi kamu 1 ringgit setiap bulan, cukup kah? Ya, kadang-kadang kan manusia berdoa, Tuhan berkati bisnis, Tuhan berkati pekerjaanku, biar ada bonus, biar dinaikkan gaji. Dia berdoa, bergumul. Saat Tuhan sudah jawab doa, bisnis sudah berlipat ganda, gaji sudah ditambahkan, tapi pemberian itu tetap sama, 1 ringgit kepada Tuhan. Tak boleh, saudara. Berapa banyak yang harus kita beri? Tuhan berkata kepada orang Israel dalam buku Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Katanya, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saat kita diberkati, saat kita minta doa, dan Tuhan jawab doa diberkati, jangan lagi kita berkata, oh inilah usaha saya kan pekerja nomor 1 dalam company, pasti bos suka saya, dia naikkan gaji saya. Saya kerja keras, ini bisnis saya yang mulakan, saya yang bina bisnis, dan karena usahaku, bisnis aku sudah berlipat ganda. Tapi kita kata Tuhan, janganlah engkau begitu. Kata Tuhan, ingatlah Tuhan Allahmu, karena dialah yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Segala yang kita ada itu datang dari Dia. Nah, kita harus tahu, saudara-saudara, yang pertama, Tuhan itu memiliki segala sesuatu. Ini adalah prinsip di dalam memberi. Supaya kita mengerti bagaimana kita memberi atau berapa banyak yang harus kita beri. Paulus berkata, kita memberi dengan apa yang kita putuskan dari hati kita. Katanya, kalau Anda memberi dengan sedikit, Anda menuai sedikit. Anda memberi banyak, Anda akan menuai banyak. Jadi Anda yang harus putuskan, saudara-saudara. Saya tak boleh katakan kepada Anda, setiap bulan kamu harus beri ke gereja 200 ringgit atau 500 ringgit.
Saya tidak boleh tetapkan saudara, tapi dari hatimu. Kalau Anda mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan, yang pertama, segala sesuatu itu milik Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu dia layak menerima dan juga dia mengharapkan kita memberi kepada dia yang pertama dan utama. Apa itu? Perpuluhan. Tuhan berkata dalam Amsal 3, 9, 10 katanya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ataupun sembahlah Tuhan, hormatlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama, itu perpuluhan dari segala penghasilanmu. Maka janjinya lumbung-lumbungmu atau store-storemu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang ketiga, Tuhan mengharapkan kita memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ayat 6 katanya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kuncinya tuh saudara-saudara, beri dengan sukacita. Tuhan mengharapkan kita memberi dengan sukacita. Seterusnya, Tuhan mengharapkan kita memberi secara regular. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Jadi mengetahui prinsip kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu bagaimana memberi kepada Tuhan. Banyak orang berkata, oh saya tak boleh beri banyak. Tak, kalau Anda tak boleh memberi banyak, langkah yang pertama yang Anda harus lakukan, berilah 10% atau perpuluhanmu kepada Tuhan. Itu sebagai permulaan. Sebagai permulaan, saudara-saudara. Saudara, sebenarnya perpuluhan kita itu adalah sumbangan atau pemberian kepada Tuhan yang sangat-sangat menolong gereja, membantu gereja. Ya, uang persembahan secara sukarela setiap hari Minggu itu hanya tambahan. Tuhan juga melihat apa yang Anda sudah putuskan dalam hati memberi kepada Tuhan. Tapi yang pertama, kita berikan perpuluhan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita masuk poin yang ketiga. Apa yang terjadi apabila kita tidak memberi? Memang banyak